Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Untuk saat ini kita akan membahas tema tentang wakaf, di mana wakaf pada perkembangannya bisa menjadi unit lembaga keuangan syariah non-bank. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang bank wakaf mikro atau BWM. Di mana bank wakaf mikro ini merupakan sebuah program pendirian lembaga keuangan mikro syariah yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Basnas Bangun Sejahtera Mitra Umat dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan. Jadi di bank wakaf mikro ini salah satunya adalah pemberdayaan dan sekaligus pendampingan. Baik saudara sekalian, dalam masa 5 tahun kebelakang ini, BWI menjadi salah satu kegiatan pendistribusian dana umat yang dalam prakteknya telah diresmikan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Bapak Joko Widodo di lingkungan pondok pesantren. Nah, jadi salah satu kegiatan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, di sini pemerintah mempunyai inisiatif untuk mengadakan atau mendirikan bank wakaf mikro yang dalam kegiatannya dalam pendistribusiannya atau dalam mewujudkan merealisasikan itu bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren. Dalam hal ini, pendirian bank wakaf mikro di pesantren juga bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola lembaga keuangan, sehingga bank wakaf mikro atau BWM dapat tumbuh besar dan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Nah, ini tidak terlepas dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia dan juga pondok pesantren berdirinya pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ciri utama dari bank wakaf mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah pembiayaannya. Nah, diberikan tanpa anggunan dan nilai maksimal adalah 3 juta rupiah dan dengan margin setara 3% per tahun. Selain itu disediakan pelatihan, pendampingan, serta pola pembiayaan yang dibuat berkelompok dengan sistem tanggung renteng. Nah, di dalam hal ini lembaga keuangan tersebut atau bank wakaf mikro itu dana yang diberikan oleh pemerintah yang kemudian dikelola oleh para nadhir atau di sini para pengurus di pondok pesantren itu memberikan pinjaman dalam bentuk kelompok-kelompok, sehingga ketika ada permasalahan atau kesulitan di sini antar anggota itu saling tolong menolong, sehingga di sini dipastikan atau dijamin kekalnya atau keberadaan dari modal tersebut
Sehingga di sini prinsip wakaf ya, prinsip dari wakaf pun bisa terjaga. Nih. Selain itu, lembaga tersebut ya atau bank wakaf mikro ini tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Jadi kalau kita belajar beberapa lembaga keuangan ya, apalagi di sini memakai istilah bank. Nah, biasanya kan ada kegiatan simpan meminjam. Nah, kalau di sini atau di bank wakaf mikro ini hanya memberikan pembiayaan saja tanpa ada pengumpulan dana di masyarakat atau kalau dalam hal ini kegiatan masyarakat menyimpan. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan lembaga keuangan yang lainnya. Jadi modalnya di sini ada yaitu dari pemerintah, kemudian dikelola dengan bentuk pemberian pembiayaan atau pemberian pinjaman. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini juga OJK hadir sebagai pemantau dari kegiatan tersebut. Nah, jadi kalau kita menilik dari sejarah dari bank wakaf mikro ini, pemerintah memberikan dana kepada lembaga, dalam hal ini pondok pesantren, kemudian oleh pondok pesantren itu dikelola dalam hal ini memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar. Nah, dalam hal ini bukan seperti dana hibah lainnya. Kalau sudah dana hibah, sudah terlepas ini, tidak ada urusan lagi, ini tidak ada ikatan. Nah, di sini, karena di sini memakai sistem wakaf, berarti harus apa? Dana ini harus kekal. Sebagaimana prinsip dari wakaf itu sendiri. Nah, terus juga di sini ada lembaga atau instansi, ya ini dalam hal ini OJK, untuk mengawasi kegiatan tersebut karena ini berhubungan dengan keuangan ya. Jadi di sini lembaga bank wakaf mikro tadi ya hanya diperkenankan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan standar atau peraturan yang ditetapkan di awal tadi, yaitu hanya memberikan margin sebesar 3% dan itu pun per tahun. Ya, jadi para pengurusnya di sini mendapatkan gaji, dalam hal ini ya gaji itu dari keuntungan 3% tadi. Nah, jadi di sini jadi memang ada unsur sosialnya juga ya. Jadi ada unsur sosialnya. Jadi di sini lembaga yang tidak semata-mata mencari keuntungan laba dalam hal ini ya, tapi di sini lebih pada memaksimalkan ya, memaksimalkan dari dana wakaf itu ya. Jadi di sini dikelola dengan bentuk bank wakaf mikro. Baik saudara sekalian, untuk selanjutnya di sini ada tugas Bu Ani minta untuk membuat makalah ya. Jadi nanti teman-teman silakan men-searching ya, mencari artikel-artikel terkait bank wakaf ini ya. Jadi kalau Bu Ani sendiri sudah pernah menulis beberapa artikel terkait bank wakaf mikro ini. Dan untuk saat ini mungkin lebih Bu Ani tekankan kepada perkembangan bank wakaf mikro pada masa pandemi. Jadi nanti di dalam makalahnya saudara itu paling tidak itu ada 4 poin. Yang pertama, wakaf itu sendiri apa? Ya. Terus yang kedua, pengertian bank wakaf mikro.
Dan yang ketiga, peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jadi di sini bank wakaf mikro itu memiliki beberapa cabang ya. Nah, jadi di Indonesia ini beberapa kota sudah ada bank wakaf mikro. Jadi kalau di sekitar Jawa Timur sendiri atau yang terdekat dengan kampus kita itu Al Fitroh Surabaya. Nah, itu di tahun 2018 kalau nggak salah ya, waktu itu diresmikan berdirinya Bank Wakaf Mikro di sana. Nah ya, jadi di sana juga dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Baik, nanti struktur makalah standar saja, cover, isi kurang lebih 8 sampai 10 halaman. Di situ ada pendahuluan, ada rumusan masalah jadi tentang 4 tadi ya, bagaimana pengertian wakaf, pengertian bank wakaf mikro, perkembangan atau peran bank wakaf mikro di Indonesia terutama dalam meningkatkan perekonomian itu seperti apa, dan yang keempat bagaimana perkembangan bank wakaf mikro di masa pandemi ini. Oke ya, di situ nanti pembahasan, analisis, kesimpulan jangan lupa. Terus yang terakhir daftar pustaka. Nah di sini Bu Ani berharap sekarang ini tidak ada alasan lagi, tidak bisa masuk perpus dan lain-lain. Nah itu nanti Bu Ani minta teman-teman untuk menyantumkan 10 referensi terkait tema tersebut. Nah nanti minta tolong untuk dikumpulkan waktu UAS ya, tepatnya hari Senin tanggal 24 Mei 2021 itu nanti kita ada UAS mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank ya. Baik, teman-teman, karena ini pertemuan terakhir, nanti Bu Ani ada Google Form, minta tolong untuk dilengkapin. Jadi itu juga merupakan syarat untuk bisa mengikuti UAS. Jadi minta tolong untuk diberi penilaian terhadap perkuliahan yang pernah kita laksanakan dalam 1 semester ini. Baik, terima kasih teman-teman. Semangat selalu untuk tugasnya, Bu Ani tunggu dan terima kasih. Bu Ani akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.